Malam itu terasa terlalu sunyi untuk sekadar disambut biasa. Rumah yang selama ini kupanggil tempat pulang mendadak terasa berbeda. Bukan karena berubah bentuk, tapi karena suasananya yang terasa lebih hampa dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Sementara suara angin yang berdesir dari luar jendela seperti membawa perasaan dingin yang merayap perlahan ke dalam dada. Aku berdiri di ambang pintu, ragu untuk melangkah lebih jauh. Seolah ada sesuatu yang menahanku tanpa alasan yang jelas. Di sana, di ujung sofa, ibu tiriku duduk sendiri. Diam. Tatapannya kosong. Tapi justru disitulah aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kesepian yang begitu dalam. Lalu ia menoleh ke arahku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa jarak di antara kami berubah. Bukan semakin jauh, tapi justru terlalu dekat. Saat ia memintaku untuk tetap di sana malam itu, untuk menemaninya tidur di kamarnya, dan memintaku untuk membuka pakaiannya, dan melakukan hal yang tidak pernah aku tahu sebelumnya. Bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari dilema terbesar dalam hidupku. Namaku Arga. Kalau orang melihat hidupku sekarang, mungkin mereka akan berpikir semuanya baik-baik saja. Aku masih tinggal di rumah yang sama sejak kecil, masih menjalani rutinitas yang terlihat normal, dan masih memiliki sosok ayah yang bekerja keras untuk keluarga. Tapi sejak ibuku meninggal beberapa tahun lalu, ada bagian dalam hidupku yang tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Rumah ini kehilangan sesuatu. Awalnya hanya terasa sepi, lalu perlahan berubah menjadi hampa. Ayah mencoba bangkit dengan caranya sendiri. Ia lebih sering bekerja, pulang larut, dan jarang berbicara banyak. Aku pun belajar menjalani hari-hari tanpa terlalu berharap pada kehangatan yang dulu pernah ada. Sampai akhirnya, ia membawa seseorang ke dalam rumah ini. Ibu tiriku. Namanya Bu Rani. Hari pertama aku bertemu dengannya, aku tidak merasakan apa-apa selain canggung. Ia tidak mencoba bersikap berlebihan, tidak memaksaku untuk langsung menerimanya. Ia hanya tersenyum, menyapaku dengan lembut, dan memperkenalkan dirinya dengan cara yang sederhana. Aku nggak akan menggantikan siapapun, katanya waktu itu. Aku cuma ingin jadi bagian dari rumah ini, kalau kamu mengizinkan. Kalimat itu terdengar jujur, dan mungkin karena itu, aku tidak pernah benar-benar menolaknya. Hari-hari pertama terasa kaku. Kami hidup di bawah satu atap, tapi seperti dua orang asing yang saling menjaga jarak. Obrolan kami terbatas pada hal-hal sederhana, makan, jadwal, atau sekadar sapaan singkat. Namun waktu selalu punya caranya sendiri untuk mengubah sesuatu. Perlahan, suasana itu mencair. Bu Rani mulai memasak makanan favoritku tanpa harus aku minta. Ia menanyakan kegiatanku dengan cara yang tidak memaksa. Kadang ia hanya duduk di ruang tamu saat aku belajar, tanpa berkata apa-apa. Tapi kehadirannya terasa menenangkan. Aku mulai terbiasa. Bahkan tanpa aku sadari, aku mulai merasa nyaman. Ayah tetap sibuk seperti biasa. Pekerjaannya membuatnya jarang ada di rumah saat malam. Dan disitulah, tanpa direncanakan, aku dan Bu Rani mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Awalnya hanya kebetulan, lalu menjadi kebiasaan. Kami sering duduk di ruang tamu saat malam, menonton televisi, berbincang ringan, atau hanya diam dalam suasana yang tidak lagi canggung. Ayah kamu pasti capek banget ya, katanya suatu malam. Aku mengangguk. Iya, dia jarang banget di rumah sekarang. Ia tersenyum tipis, tapi matanya tidak sepenuhnya ikut tersenyum. Kadang rumah ini terasa terlalu besar kalau cuma berdua, lanjutnya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang selama ini mungkin tidak kusadari. Kesepian. Bukan kesepian yang terlihat jelas, tapi yang tersembunyi di balik sikap tenangnya. Sejak saat itu, aku mulai lebih sering menemaninya. Bukan karena diminta, tapi karena aku merasa harus. Kami mulai berbicara lebih banyak. Tentang hal-hal kecil, tentang masa lalu, bahkan tentang hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kami bahas. Dan entah sejak kapan, hubungan kami berubah menjadi lebih dekat dari yang seharusnya. Ada kamu di rumah, rasanya nggak terlalu sepi, katanya suatu malam. Aku hanya tersenyum. Bagiku, itu hal yang wajar. Aku hanya ingin membuat rumah ini terasa hidup lagi. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tidak ada yang benar-benar berubah di permukaan. Tapi jauh di dalam, ada sesuatu yang mulai bergerak.
Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya. Cara ia tersenyum, cara ia diam, bahkan cara ia menghela napas saat berpikir aku tidak melihat. Dan semakin aku menyadari itu, semakin aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Suatu sore, aku pulang lebih awal. Rumah terasa sunyi. Aku menemukan Bu Rani duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala, tapi ia tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk, menatap kosong ke arah jendela. "Ibu?" panggilku pelan. Ia menoleh dan tersenyum. "Iya." Aku duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat, kami hanya diam, tidak seperti biasanya. "Aneh ya, kalau rumah lagi sepi," katanya tiba-tiba. Aku mengangguk. "Iya, tapi kan ada aku." Ia menoleh. Tatapannya berbeda. Lebih lama. Lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Bukan sekadar hubungan antara anak dan ibu tiri, tapi sesuatu yang mulai melampaui batas yang seharusnya ada. Aku langsung mengalihkan pandangan. Berusaha menganggap semuanya biasa saja. Tapi perasaan itu tidak hilang. Malam mulai turun perlahan. Angin dari luar jendela masuk membawa hawa dingin yang terasa aneh. Rumah itu semakin sunyi. Dan tanpa aku sadari, malam itu akan menjadi awal dari perubahan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Perubahan yang pelan, tapi pasti. Dan dari semua malam yang pernah kulewati di rumah ini, aku belum tahu bahwa malam itu akan menjadi yang paling sulit untuk kulupakan. Malam semakin larut, tapi aku belum juga beranjak dari ruang tamu. Ada sesuatu yang menahanku. Bukan karena aku ingin tetap di sana, tapi karena suasananya terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya. Lebih berat. Bu Rani masih duduk di sampingku. Televisi menyala, tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Cahaya redup dari layar hanya memperjelas bayangan di wajahnya. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ia terlihat rapuh. "Arga?" Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Aku menoleh. "Iya, Bu?" Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong sejenak, lalu perlahan kembali ke arahku. "Kamu nggak capek?" tanyanya. "Nggak terlalu, Bu?" Ia mengangguk, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu ia menarik napas panjang. "Rumah ini kalau malam rasanya beda ya," katanya lirih. Aku mencoba tersenyum. "Iya, mungkin karena sepi." Ia menggeleng pelan. "Bukan cuma sepi, tapi kayak terlalu kosong." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ia melanjutkan. "Kadang ibu duduk di sini sampai larut, cuma buat nunggu rasa itu hilang." Aku menoleh, mencoba memahami. "Rasa apa, Bu?" Ia tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Kesepian." Satu kata itu terasa berat. Aku menunduk sejenak. Tidak pernah terpikir olehku bahwa orang yang terlihat begitu tenang ternyata menyimpan perasaan sedalam itu. "Ayah sering pulang malam," lanjutnya pelan. "Dan kalau kamu juga di kamar, rumah ini jadi terasa terlalu sunyi." Dadaku terasa sedikit sesak. Aku tidak tahu kenapa, tapi mendengarnya membuatku merasa bertanggung jawab. "Aku kan ada, Bu," kataku pelan. Ia menoleh. Tatapan itu lagi, lebih lama dari biasanya. "Iya,
Katanya lirih. Makanya ibu senang kalau kamu di sini. Nada suaranya berubah. Lebih lembut, tapi juga lebih dalam. Aku mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena kata-katanya salah, tapi karena cara ia mengatakannya terasa berbeda. Aku mencoba berdiri. Bu, aku ke kamar dulu ya. Lumayan ngantuk. Tapi sebelum aku melangkah, suaranya kembali menahanku. Arga, jangan dulu. Langkahku terhenti. Aku menoleh perlahan. Ia tidak mendekat. Tidak memaksa, tapi ada sesuatu di wajahnya yang membuatku sulit bergerak. Temenin ibu sedikit lagi. Yah, katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku diam. Di dalam kepalaku, semuanya mulai terasa kacau. Aku tahu ini seharusnya biasa saja. Seorang ibu meminta ditemani. Tapi perasaan yang muncul dalam diriku tidak terasa sesederhana itu. Aku ragu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin menolak. Namun saat melihat matanya, penuh harap, penuh kesepian, semua kata itu hilang. Iya, Bu, jawabku akhirnya. Aku kembali duduk. Namun kali ini perasaanku tidak lagi sama. Jarak di antara kami terasa semakin dekat, meski tidak ada yang berubah secara fisik. Waktu berjalan pelan, terlalu pelan. Dan tanpa kusadari, malam itu bukan hanya tentang menemani seseorang yang kesepian, tapi tentang sebuah batas yang perlahan mulai menghilang. Dan di dalam diam itu, aku mulai merasa, aku sudah melangkah ke sesuatu yang tidak bisa lagi dianggap biasa. Sejak malam itu, semuanya berubah. Meski tidak ada satupun yang benar-benar diucapkan secara langsung. Tidak ada pengakuan, tidak ada tindakan yang melampaui batas. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Karena semuanya terasa samar, tapi nyata. Perubahan itu datang perlahan. Bu Rani mulai lebih sering memanggilku di malam hari. Arga, kamu lagi di kamar? Arga, bisa kesini sebentar? Arga, ibu gak bisa tidur. Awalnya, aku selalu datang. Aku duduk di sampingnya, seperti biasa. Mendengarkan ceritanya, menemaninya sampai ia terlihat lebih tenang. Tapi semakin sering itu terjadi, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mulai kehilangan ruang. Aku tidak lagi punya waktu sendiri di malam hari. Setiap kali aku mencoba menjauh, selalu ada alasan yang membuatku kembali. Dan disitulah, aku mulai menetapkan satu tujuan dalam diriku. Aku harus menjaga batas ini, apapun yang terjadi. Namun kenyataannya, itu jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Suatu malam, aku memutuskan untuk tidak keluar kamar. Aku mematikan lampu lebih cepat, berpura-pura tidur, berharap semuanya kembali seperti dulu. Beberapa menit berlalu. Sunyi. Lalu, tok, tok. Suara ketukan pelan di pintu kamarku. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Arga, suaranya terdengar dari luar. Aku menutup mata, mencoba mengabaikannya. Namun ketukan itu kembali terdengar. Lebih pelan, tapi lebih lama. Aku menghela napas panjang. Akhirnya aku bangkit dan membuka pintu. Bu Rani berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah. Tapi bukan itu yang membuatku terdiam. Melainkan tatapannya. Ada kegelisahan di sana. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. "Aku lagi mau istirahat, Bu," jawabku hati-hati. Ia terdiam sejenak. Lalu berkata dengan suara yang lebih pelan. "Ibu gak bisa tidur. Temenin sebentar aja ya." Kalimat itu kembali. Kalimat yang sama, dengan nada yang sama. Dan seperti sebelumnya, aku kembali dihadapkan pada pilihan yang sama. Menolak atau mengalah. Aku ingin menolak. Aku benar-benar ingin. Tapi saat melihat wajahnya yang terlihat begitu sendiri, semua itu runtuh. "Iya, Bu," jawabku akhirnya. Kami kembali ke ruang tamu. Tempat yang kini terasa seperti titik pertemuan antara dua perasaan yang tidak seharusnya bertemu. Aku duduk di sana,
Tapi pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap detik terasa seperti tekanan. Aku mulai mencoba cara lain. Aku pulang lebih malam dari biasanya. Menghabiskan waktu di luar rumah sekadar untuk menghindari suasana itu. Tapi setiap kali aku pulang, pertanyaan itu selalu menungguku. Kamu dari mana aja? Kenapa akhir-akhir ini jarang di rumah? Arga, ibu kangen. Kalimat terakhir itu selalu membuatku terdiam. Aku merasa bersalah. Aku merasa seperti orang yang menjauh dari seseorang yang hanya butuh ditemani. Tapi di sisi lain, aku juga merasa terjebak. Semakin aku mencoba menjauh, semakin ia menarikku kembali. Dan semakin aku bertahan, semakin aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Hingga suatu malam, aku pulang lebih awal. Rumah gelap. Hanya satu lampu yang menyala di ruang tamu. Burani duduk di sana, sendiri. Ia menoleh saat melihatku masuk. "Kamu pulang," katanya pelan. Aku mengangguk. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat suasana terasa berat. Ia menatapku cukup lama, lalu berkata, "Kamu berubah ya, Arga." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku ingin menyangkal, tapi aku tidak bisa, karena aku tahu, ia benar. "Aku ngerasa kamu mulai menjauh dari ibu," lanjutnya. Suasana menjadi semakin sunyi. Aku berdiri di sana, tidak tahu harus menjawab apa. Semua yang selama ini kutahan, seolah mulai menekan dari dalam. Aku ingin jujur, aku ingin mengatakan semuanya. Tapi aku juga tahu, kejujuran itu akan menyakitkan. Dan di saat itu, aku benar-benar sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus memilih, tetap bertahan, atau benar-benar menjauh. Dan pilihan itu akan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku berdiri di tengah ruang tamu itu, tepat di hadapan Burani, dengan perasaan yang sudah terlalu penuh untuk terus dipendam. Suasana di antara kami terasa tegang, bukan karena pertengkaran, tapi karena semua yang selama ini tidak pernah diucapkan, akhirnya menuntut untuk keluar. Burani masih menatapku. Tatapan yang dulu terasa biasa, kini terasa begitu dalam, seolah mencoba menahan sesuatu agar tidak runtuh. "Kamu kenapa diam aja?" tanyanya pelan. Aku menarik nafas panjang. Inilah saatnya. Aku tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan. "Bu," suaraku terdengar berat. "Aku nggak bisa terus kayak gini." Ia mengernyit. "Maksud kamu?" Aku menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata yang tidak akan menyakitinya terlalu dalam. Meski aku tahu, itu hampir mustahil. Kita terlalu sering bareng akhir-akhir ini, sampai aku ngerasa semuanya jadi beda. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. "Beda gimana?" Suaranya mulai berubah. Aku memejamkan mata sejenak. Aku takut kalau kita terus kayak gini, hubungan kita nggak akan sehat lagi. Kalimat itu akhirnya keluar, dan dampaknya langsung terasa. Wajah Burani ngerubah, matanya mulai berkaca-kaca. "Jadi, kamu nggak nyaman sama ibu?" tanyanya lirih. "Bukan gitu, Bu," jawabku cepat. "Aku peduli sama ibu. Justru karena itu, aku nggak mau semuanya jadi salah." Air mata mulai jatuh di pipinya. "Mama cuma minta ditemenin," katanya dengan suara bergetar. "Kenapa itu jadi salah buat kamu?" Dadaku terasa sesak. Aku ingin mendekat, ingin menenangkannya. Tapi aku tahu, jika aku melangkah satu langkah saja, aku akan kembali ke titik awal. Dan semuanya akan terulang. "Aku tetap di sini, Bu," kataku pelan, menahan emosi. Tapi bukan dengan cara ini. Ia menggeleng cepat. "Gak bisa," katanya. "Ibu udah terbiasa kamu ada." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Disitulah aku sadar. Ini bukan lagi soal menemani. Ini sudah menjadi ketergantungan. Dan aku bagian dari itu. Aku tidak punya banyak pilihan. Hanya satu jalan yang tersisa. Pilihan yang paling menyakitkan. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak stabil. "Aku harus pergi. Untuk sementara." Seolah waktu berhenti. Burani menatapku tak percaya. "Kamu mau ninggalin ibu?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar.
Aku menunduk. Bukan ninggalin, tapi kasih jarak. Air matanya jatuh semakin deras. Kamu sama aja. Semua orang juga pergi, katanya pelan. Kalimat itu menusukku dalam. Aku berdiri di sana, berperang dengan diriku sendiri. Satu langkah saja, aku bisa membatalkan semuanya. Satu kata saja, aku bisa tetap tinggal. Tapi aku tahu, itu bukan solusi. Dengan tangan yang terasa berat, aku mengambil tas. Setiap gerakan terasa seperti mengkhianati sesuatu yang selama ini kupertahankan. Maaf, Bu, ucapku lirih. Aku berbalik, melangkah menuju pintu. Aku tidak berani menoleh, karena aku tahu, jika aku melihatnya sekali saja, aku mungkin tidak akan jadi pergi. Tanganku menyentuh tegang pintu. Sejenak aku berhenti, menutup mata, menguatkan diri untuk terakhir kalinya. Lalu, aku membuka pintu itu dan melangkah keluar. Udara malam terasa dingin. Pintu tertutup perlahan di belakangku. Namun suara itu terasa sangat keras di dalam hatiku. Malam itu, aku tidak hanya meninggalkan rumah, tapi juga meninggalkan bagian dari diriku yang selama ini tidak pernah siap untuk kehilangan. Dan sejak saat itu, aku tahu tidak akan ada lagi yang benar-benar sama seperti sebelumnya. Hari-hari setelah malam itu terasa asing bagiku. Bukan karena tempatnya berbeda, tapi karena ada bagian dalam diriku yang seperti tertinggal di rumah itu. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, kuliah, bertemu teman, bahkan tertawa. Tapi semuanya terasa kosong. Setiap malam datang, ingatan itu kembali. Suara Burani, tatapannya, dan kalimat terakhirnya yang terus terngiang di kepalaku. Kamu sama aja, semua orang juga pergi. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, mencoba mengusir bayangan itu. Aku tahu aku melakukan hal yang benar. Aku tahu itu satu-satunya cara. Tapi tetap saja, rasanya menyakitkan. Hari berganti hari. Minggu pertama terasa berat. Minggu kedua, lebih sunyi. Dan ketika minggu ketiga datang, rasa rindu mulai mengalahkan semua alasan yang selama ini kupegang. Beberapa kali aku membuka ponsel, melihat namanya di daftar kontak. Aku ingin menghubunginya. Sangat ingin. Tapi setiap kali jariku hampir menekan tombol panggil, aku berhenti. Aku takut. Takut semuanya kembali seperti dulu. Takut aku kembali terjebak di perasaan yang sama. Namun di sisi lain, aku juga takut ia benar-benar sendirian. Hingga suatu sore, saat aku duduk sendiri di bangku taman kampus, ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Namanya muncul di layar. Burani. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka pesan itu. Arga, Ibu minta maaf. Aku terdiam. Mataku membaca setiap kata dengan perlahan, seolah takut melewatkan satupun maknanya. Ibu sadar, Ibu terlalu bergantung sama kamu. Ibu gak mau bikin kamu merasa tertekan lagi. Dadaku terasa sesak. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya jatuh. Makasih ya, kamu udah jujur, walaupun itu pasti berat buat kamu. Aku menatap layar cukup lama. Semua emosi bercampur jadi satu. Rasa bersalah, rindu, dan kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya, aku merasa keputusan itu tidak sia-sia. Dengan napas yang masih tidak stabil, aku membalas pesan itu. Aku juga minta maaf, Bu, kalau caraku terlalu menyakitkan. Pesan itu terkirim. Dan entah kenapa, hatiku terasa lebih ringan. Beberapa hari setelah itu, aku akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke rumah. Langkahku terasa berat saat berdiri di depan pintu yang begitu familiar. Rumah yang dulu terasa hangat, sempat menjadi tempat paling membingungkan dalam hidupku. Aku menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka. Burani berdiri di sana. Wajahnya terlihat berbeda. Bukan lagi penuh kegelisahan seperti dulu, tapi lebih tenang, lebih menerima. Ia tersenyum. Kamu datang.
Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku masuk ke dalam. Tidak ada yang berubah dari rumah itu. Semua masih sama. Tapi suasananya terasa jauh lebih ringan. Kami duduk di ruang tamu, tempat yang dulu menjadi saksi semua kebingungan itu. Sekarang terasa lebih tenang. Gimana kabarmu? Tanyanya. Baik, Bu. Ibu sendiri? Ia mengangguk. Ibu lagi belajar buat nggak terlalu bergantung sama siapapun. Aku menatapnya. Ada kekuatan dalam suaranya. Ia melanjutkan. Ibu mulai keluar rumah lagi. Ketemu orang-orang. Ternyata, ibu masih bisa berdiri sendiri. Aku tersenyum kecil. Bagus, Bu. Ia menatapku, lalu berkata pelan. Terima kasih ya, Ga. Kamu udah berani ambil keputusan waktu itu. Kalau enggak, mungkin ibu nggak akan pernah sadar. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Semua rasa sakit yang kami lewati, ternyata membawa sesuatu yang lebih baik. Hubungan kami tidak kembali seperti dulu. Tapi justru menjadi lebih sehat, lebih jujur, lebih kuat. Dan di saat itu, aku akhirnya benar-benar percaya bahwa terkadang kehilangan sementara adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sesuatu yang berharga. Waktu memang terus berjalan, tapi ada malam-malam tertentu yang tidak pernah benar-benar pergi dari ingatan. Malam yang bukan hanya mengubah suasana rumah, tapi juga cara aku memandang hubungan, perasaan, dan diriku sendiri. Setelah semua yang terjadi, aku akhirnya mengerti satu hal, bahwa kedekatan yang tidak dijaga dengan benar bisa berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan, bahkan tanpa kita sadari. Rumah ini perlahan kembali seperti dulu. Ayah tetap sibuk dengan pekerjaannya, tapi kini ia lebih sering mencoba meluangkan waktu. Bu Rani pun tidak lagi terlihat seperti dulu. Tidak lagi terjebak dalam kesepian yang diam-diam memakan dirinya. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan lebih mandiri, lebih kuat. Dan aku juga berubah. Aku tidak lagi menghabiskan malam terlalu lama di ruang tamu. Tidak lagi membiarkan kebiasaan kecil berubah menjadi sesuatu yang membingungkan. Aku belajar memberi jarak, bukan karena ingin menjauh, tapi karena aku akhirnya paham bahwa tidak semua kedekatan harus dipertahankan dengan cara yang sama. Suatu malam, aku kembali duduk di ruang tamu, tempat yang dulu pernah menjadi titik awal dari semuanya. Bu Rani ada di sana, tapi suasananya berbeda. Lebih tenang. Capek? Tanyanya seperti biasa. Lumayan, jawabku sambil tersenyum kecil. Ia mengangguk lalu menatap ke arah jendela. Hidup itu aneh ya, katanya pelan. Kadang kita cuma butuh ditemenin, tapi kalau nggak hati-hati malah jadi bergantung. Aku terdiam. Kalimat itu terasa seperti pengakuan sekaligus pelajaran. Aku menoleh ke arahnya. Iya, mungkin karena kita takut sendirian. Ia tersenyum tipis. Tapi ternyata kita tetap harus bisa berdiri sendiri. Suasana hening sejenak. Namun kali ini keheningan itu tidak terasa menekan. Justru menenangkan. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, aku merasa benar-benar lega. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi perasaan yang saling bertabrakan di dalam kepala. Yang ada hanya kejelasan. Aku berdiri perlahan. Mau istirahat? Tanyanya. Iya, Bu. Besok pagi ada kegiatan. Ia mengangguk. Istirahat yang cukup ya? Iya. Langkahku terasa ringan saat berjalan menuju kamar. Tidak seperti dulu ketika setiap langkah terasa penuh beban. Sebelum masuk, aku sempat berhenti sejenak. Menoleh ke arah ruang tamu itu. Tempat yang pernah menyimpan begitu banyak hal. Kesepian, kebingungan, dan keputusan paling sulit dalam hidupku. Namun juga, tempat di mana aku belajar menjadi dewasa. Aku tersenyum kecil. Bukan karena semua itu mudah, tapi karena aku berhasil melewatinya. Aku membuka pintu kamar, lalu masuk perlahan. Dan saat pintu itu tertutup, aku sadar.
Tidak semua cerita harus berakhir sempurna untuk bisa memberikan arti. Kadang, yang kita butuhkan bukan akhir yang indah, tapi pemahaman yang benar. Bahwa mencintai, dalam bentuk apapun itu, tidak selalu berarti mendekat. Kadang, justru berarti menjaga jarak. Dan sejak malam itu, aku tahu, menjaga yang benar akan selalu lebih penting daripada mempertahankan yang terasa nyaman.